شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Diki Burau di YouTube channel. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga diberikan kesehatan, puasanya tetap dijalankan lancar, dan tarawihnya tetap dijalankan juga. Nah, kini kembali lagi dengan tema yang sama, yaitu seputar persoalan Ramadan. Namun ini ada yang berbeda, yaitu narasumbernya. Ya, dari kemarin kan Mas Alif yang ngisi, ini sekarang ganti sahabat yang satunya yang pernah ngisi di episode 1 atau part 1, yaitu Mas Taufik. Ya, ini yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang pernah menjadi kegundahan selama di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, untuk melanjutkan video ini, sebelum itu jangan lupa di like ya, di komen, terus di dislike juga gak apa-apa, dan jangan lupa di subscribe juga, ketuk atau klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, seperti itu. Oke, kalau sudah langsung saja ya, kita akan menanyakan kepada Mas Taufik. Gimana Mas Taufik, sudah siap? Insyaallah siap. Alhamdulillah. Ini Mas Taufik, ada pertanyaan seperti ini. Mungkin bisa mewakili dari teman-teman yang itu sering sekali dialami, yaitu ketika kita terbiasa dengan karakter kita, semisal sifatnya pemarah seperti itu, Mas Alif. Nah, ketika kita dirujukkan atau dilarikan kepada bulan Ramadan atau pada saat berpuasa, nah ada orang yang bilang atau orang awam yang bilang kalau orang yang marah pada saat berpuasa itu katanya membatalkan Mas Taufik. Itu apakah benar yang orang awam katakan, ataukah salah seperti itu? Bisa dijelaskan? Ya baik, terima kasih. Ya, saya juga sering mendengar hal-hal seperti itu di kalangan masyarakat yang awam seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita marah, ketika kita emosi, maka puasa kita batal. Padahal kita belum tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ya mungkin sedikit meluruskan persepsi dari masyarakat yang belum tahu tentang hukum, bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa terus kita emosi, kita marah kepada orang lain. Ya, di situ sebenarnya hukumnya itu tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa ketika kita sudah mulai emosi, ketika kita sudah mulai marah, maka disitulah nilai ibadah itu berkurang, termasuk pahala puasa. Ya, pahalanya puasa itu berkurang. Jadi tidak sampai membatalkan, akan tetapi nilai ibadah yang kita lakukan, misalnya nilai kita melakukan kebaikan, kita puasa kita sendiri, maka itu berkurang karena emosi tersebut. Padahal itu sudah lumrah ya biasanya ya. Nah, namun ketika berhadapan dengan bulan suci atau berpuasa, seenggaknya kita kan mengantisipasi bagaimana amarah itu gak muncul lagi, atau gimana caranya kita menahan selama bulan Ramadan itu ya. Nah, yang saya tanyakan lagi Mas Taufik itu kan marah mengurangi pahala ya Mas Taufik. Kalau semisal seperti ini,
Apakah berarti marah itu bisa jadi yang dimaksud Mas Taufik, kita itu cuma apa ya, dapat hausnya saja, dapat laparnya saja, akan tapi pahala puasa itu tidak dapat. Seperti ini ya, kita puasa seperti biasa dari pagi sampai sore, terus kita melakukan sesuatu hal yang itu tidak baik, ya misalnya seperti marah, seperti emosi, kita itu pahala kita itu berkurang. Pahala ya bukan pas kita tidak dapat, tapi nilai-nilainya itu berkurang. Karena kan sejatinya puasa itu kan bukan hanya menahan dari haus dan lapar, tapi juga menahan dari hawa nafsu. Kan amarah itu kan juga termasuk dari hawa nafsu kita, seperti itu. Oh, berarti itu cuma mengurangi pahala ya. Mengurangi. Terus mengenai puasa kita batal enggaknya tetap aja tidak batal. Oh, seperti itu. Ya untuk teman-teman ya, kalau bisa selama emosi itu muncul dalam diri kita, seenggaknya alangkah lebih baik kita nahan terlebih dahulu, ya lakukan dengan istighfar atau sholawatan dan lain sebagainya. Biar apa? Biar pahala kita yang akan kita dapat pada hari itu bersih ya, tidak berkurang seperti itu, artinya full. Nah makanya ketika kita berhadapan dengan bulan puasa itu banyak sekali ancamannya terhadap pahala yang itu dalam tanda kutip berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan, termasuk emosi, bisa jadi ghibah, nanti namimah dan segala macam. Itu perlu kita hindari seperti itu. Oke, mungkin sudah terjawab. Kita mengalih ke pertanyaan yang kedua, Mas Taufik. Iya, siap. Nah, ini juga sering kita lakukan, khususnya di kamar mandi, Mas Taufik. Nah, biasanya orang-orang itu kan mandinya gak tentu, kadang nunggu keringatnya, kadang bangun tidur, atau memang hobi mandi seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ada orang yang gosok gigi pada siang hari, yaitu pada saat berpuasa. Nah, itu apakah membatalkan atau gimana? Kan yang kami tahu itu kan apa ya, cuma menggosok gigi itu kan cuma membersihkan seperti itu, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut seperti itu. Nah, ketika disinkronkan dengan pertanyaan ini, apakah hal semacam itu membatalkan puasa atau tidak? Mohon penjelasannya, Mas Taufik. Baik, terima kasih. Ya, karena memang untuk masalah menggosok gigi kita tidak bisa menghindari, karena kan pada ya sebenarnya kan kita juga pengen membersihkan diri, baik dari itu badan, baik itu dari mulut. Terlebih itu pas kita sedang berpuasa kan tentu pengen yang seger gitu kan, setidaknya. Ya akan tetapi perlu diketahui juga, ketika kita menggosok gigi atau berkumur itu hukumnya itu boleh-boleh saja. Artinya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Akan tetapi para ulama di sini menganjurkan menggosok gigi atau bersiwak itu setelah sahur atau sebelum subuh. Intinya sebelum kita melakukan puasa, kita sudah harus bersih-bersih terlebih dahulu. Udah dalam keadaan bersih. Ya, karena dikhawatirkan nanti ketika kita sudah berpuasa, dalam keadaan berpuasa, terus kita bersiwak atau menggosok gigi, dikhawatirkan ada sesuatu yang masuk nanti ke tenggorokan seperti itu. Berarti hukumnya bisa makruh ya kalau? Ya, bisa makruh. Asalkan kita kan dianjurkan untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati. Lagi-lagi kembali dengan kehati-hatian kita dalam berpuasa. Ya jangan sepelekan berkumur-kumur itu tidak akan membatalkan puasa. Jangan sampai ya. Karena air itu kan sudah mau masuk seperti itu, sudah ada di area mulut. Ya, jadi usahakan ya berkumur-kumur itu dihindari. Ya. Seperti itu ya, Mas Taufik. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu gosok gigi ya, Mas Taufik. Bisa jadi nanti kita itu melakukan dengan mandi, terus kemudian gosok gigi itu ditinggalkan terlebih dahulu. Alangkah baiknya seperti itu.
untuk menghindari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Oke teman-teman, bagi kalian yang sering sekali gosok gigi setelah mandi yang itu tidak pernah memandang malam atau siang, mohon kalau bisa dihindari dulu untuk menjaga apa? Untuk menjaga kehati-hatian supaya apa? Supaya hal-hal yang sering membuat kita batal itu terhindari seperti itu. Itu bisa terjaga dan insya Allah bisa dijamin puasanya kalian bisa sah gitu. Nah, dengan cara menghindari seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan kali ini ya. Semoga aja teman-teman puas. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar seperti itu ya. Nah, sebelum menutup video ini seperti biasa ya. Nanti malam itu adalah malam ke-8 Mas Taufik. Ya, malam tarawih ke-8 yang pasti ada keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukannya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah pahala apa yang akan kita dapatkan pada malam ke-8 nanti? Mungkin Mas Taufik bisa kasih penjelasan nih terhadap teman-teman, termasuk saya sendiri. Dipersilakan Mas Taufik. Ya, terima kasih. Dari sejauh yang saya ketahui, menurut para ulama juga, itu ketika kita bertarawih di malam ke-8, kan kita ketahui sendiri di setiap malamnya itu kita mendapatkan pahala yang berbeda-beda dari pertama kita tarawih sampai akhir. Dan untuk malam ke-8, ketika kita melakukan tarawih, kita itu diberikan pahala, diberikan keutamaan seperti keutamaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita berbuat kebaikan, melakukan ibadah, itu sama halnya keutamaan-keutamaan itu kita dapatkan seperti apa yang didapatkan Nabi Ibrahim pada saat itu, pada masanya. Iya. Berarti semua amal yang kita lakukan itu bisa saja sama dengan apa yang Nabi Ibrahim lakukan pada waktu itu. Iya. Ya, luar biasa sekali. Nabi Ibrahim itu kan sudah tahu Nabiullah yang sangat dicintai ya. Ya, untuk teman-teman sudah tahu kan pahalanya pada malam tarawih ke-8. Apapun yang kita perbuat nanti pada saat malam tarawih berlangsung, yaitu malam ke-8, kita insya Allah dengan niat tulus ikhlas karena Allah akan mendapatkan pahala tersebut. Ya kita bagaimana cara meyakininya? Kita berikhtiar saja, kita tinggal mengimani saja bahwa apa yang menjadi fadilah-fadilah ini tidak akan pernah menggosongkan pahala-pahala kalian. Tentu pasti kalian akan mendapatkannya walaupun tidak sekarang. Kapan mendapatkannya? Yaitu nanti kelak pada saat ila yaumil qiyamah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita perbincangkan pada video kali ini. Untuk itu saya tutup dulu. Bisa ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.